Halo Bapak dan Ibu guru hebat, saya Dia Wahyuni dari SMK Negeri 1 Serampa. Di sini saya akan membagikan tentang pengalaman saya mengenai pembelajaran mendalam sehingga dapat saya implementasikan kepada rekan kerja serta murid-murid di sekolah saya. Berikut adalah videonya, mari kita saksikan bersama. Sebelum mengenal pembelajaran mendalam, saya masih mengajar dengan pendekatan yang berpusat pada guru. Meskipun sudah menggunakan media digital dalam materi pembelajaran, cara penyampaiannya tetap bersifat konvensional. Seperti saya menjelaskan, memberikan contoh, lalu memberikan latihan soal. Ketika saya mencoba menggunakan pertanyaan pemantik, siswa tampak kesulitan menjawab dan tidak berani mengemukakan pendapat. Kelas menjadi pasif dan interaksi yang terjadi hanya sebatas jawaban singkat tanpa proses berpikir mendalam. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup. Saya membutuhkan pendekatan yang mampu mendorong siswa membangun pemahaman sendiri dan terlibat secara lebih bermakna. Saya mengikuti training 1 pembelajaran mendalam di SMK Swasta Musda Perbaungan. Pelatihan ini membuka wawasan baru bagi saya tentang bagaimana merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada proses berpikir siswa. Saya belajar mengenai penyusunan pertanyaan pemantik, pengelolaan diskusi, serta strategi untuk membantu siswa menemukan pemahaman mereka sendiri. Namun selama pelatihan saya menghadapi beberapa kendala, terutama karena saya masih terbiasa dengan pendekatan konvensional. Saya merasa kesulitan dalam membuat pertanyaan terbuka, menyusun diskusi yang mendalam, dan mengaitkan materi, khususnya transformasi geometri, dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, intensitas pelatihan yang padat membuat saya harus bekerja lebih keras untuk memahami setiap konsep. Walau penuh tantangan, pengalaman ini justru memperkuat tekad saya untuk terus belajar dan menerapkan pembelajaran mendalam dengan lebih baik di kelas. Setelah menyelesaikan kegiatan training 1, saya mulai melaksanakan diseminasi pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Serampa. Pada kegiatan ini, saya memperkenalkan konsep growth mindset, prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, serta cara menyusun asesmen yang mendorong proses berpikir siswa. Saya juga membagikan pengalaman tentang bagaimana kolaborasi inquiry dapat membantu guru dan siswa membangun pemahaman yang lebih kuat melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi terarah. Selama diseminasi, saya berupaya menyampaikan materi dengan cara yang sederhana, sistematis, dan relevan dengan kondisi pembelajaran di sekolah. Rekan-rekan sejawat menunjukkan antusiasme dan ketertarikan untuk memahami pendekatan baru ini, sehingga suasana berbagi menjadi lebih hidup dan positif. Kegiatan ini memberi saya keyakinan bahwa kolaborasi antar guru sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Saya Eli Pasaribu dari SMK Negeri 1 Serampa. Hal yang saya pelajari setelah mengikuti pembelajaran mendalam adalah awalnya kita belum bisa mengajak para siswa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dikarenakan mereka mungkin kurang percaya diri dan tidak berani berbicara. Setelah mengikuti pembelajaran mendalam, di situ ada prinsip memuliakan peserta didik, sehingga setelah kita lakukan di dalam kelas, anak-anak sudah mulai bisa bercerita apa adanya, apa yang mereka rasakan, dan apa yang ingin mereka ubah dalam diri mereka. Halo semuanya, dari pembelajaran mendalam yang saya pelajari, saya tertarik dengan growth mindset, yaitu tentang perubahan pikiran kepada yang lebih maju lagi. Ini juga saya mendapat kendala, anak-anak yang pembelajaran di kelas, anak-anak itu kan selalu tidak berani, tidak percaya diri mengungkapkan ide-ide yang ada di pikiran mereka mengenai pembelajaran yang saya ajarkan. Tapi setelah saya
ajarkan dan saya paparkan tentang growth mindset, mereka mulai bisa menggali ide-ide yang ada di pikiran mereka dan mengaplikasikannya pada praktek pembelajaran. Terima kasih. Setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, saya mulai menerapkannya di kelas dan melihat perubahan positif pada siswa. Mereka tampak lebih antusias saat menjawab pertanyaan pemantik, terlibat aktif dalam diskusi kolaboratif, serta mampu mengeksplorasi pembelajaran dengan lebih mendalam. Saya juga berupaya memuliakan siswa dengan memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, dan menunjukkan pemahaman mereka. Dalam proses pembelajaran, saya mengaitkan materi dengan kehidupan sekitar sehingga konsep yang dipelajari terasa lebih nyata bagi siswa. Salah satu contohnya adalah ketika kami membuat motif batik pada materi transformasi geometri. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara pelajaran matematika dan pelajaran seni budaya, yang tidak hanya membantu siswa memahami konsep transformasi geometri, tetapi juga menunjukkan bagaimana matematika dapat digunakan dalam karya seni. Selain bermanfaat bagi pemahaman akademik, pengalaman ini juga menumbuhkan kreativitas serta apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Demikianlah pengalaman praktik baik saya dalam pembelajaran mendalam. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat.